Jika hari ini aku memintamu menyebutkan alasan paling jujur kenapa banyak orang tidak pernah kaya, mungkin kamu akan menjawab, karena gaji kecil, karena peluang terbatas, atau karena nasib yang tidak adil. Aku akan mengatakan ini dengan dingin, semua itu salah. Alasan sebenarnya jauh lebih memalukan. Banyak orang gagal karena mereka tidak tahan hidup membosankan. Mereka ingin cerita. Mereka ingin sensasi, mereka ingin merasa sedang melakukan sesuatu yang besar. Sementara, uang tidak peduli dengan perasaanmu. Uang hanya tumbuh pada orang yang sanggup melakukan hal yang sama berulang-ulang, tanpa merasa perlu terlihat hebat. Aku pernah menghadiri pemakaman seorang pria biasa, tidak terkenal, tidak kaya secara tampilan, tidak pernah memberi nasihat keuangan. Namun saat ia meninggal, keluarganya menemukan kekayaan yang tidak masuk akal untuk ukuran hidupnya. Tidak ada bisnis besar, tidak ada spekulasi, tidak ada keajaiban. Hanya satu keputusan sederhana yang diulang selama puluhan tahun di industri yang hampir tidak pernah dibicarakan. Dan disitulah aku sadar, jika kamu mengejar kegembiraan, kamu akan kehilangan uang. Tapi jika kamu berani memilih kebosanan, uang akan mengejarmu. Aku sudah menghabiskan lebih dari setengah abad mengamati satu hal yang sama berulang-ulang. Orang pintar bukan orang bodoh, bukan orang malas, tapi orang-orang dengan IQ tinggi, gelar panjang, dan kepercayaan diri yang luar biasa. Dan aku bisa mengatakan ini tanpa ragu. Kesalahan terbesar mereka dengan uang bukan karena mereka salah memilih saham. Bukan karena mereka salah timing pasar, bukan karena mereka kurang informasi. Kesalahan terbesar mereka adalah mereka terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. Mereka jatuh cinta pada kompleksitas. Mereka terobsesi pada hal yang rumit. Mereka percaya bahwa jika sesuatu terdengar canggih, penuh istilah, dan sulit dipahami, maka itu pasti menguntungkan. Dan disitulah mereka kalah. Coba jawab satu pertanyaan ini dengan jujur. Berapa banyak orang yang kamu kenal yang tidak pernah kekurangan ide investasi, tapi selalu kekurangan hasil? Mereka membaca laporan keuangan tebal. Mereka mengikuti tren terbaru. Mereka paham istilah-istilah yang bahkan tidak dimengerti penciptanya sendiri. Tapi di akhir hidupnya, mereka tetap bekerja, tetap cemas soal uang, tetap bertanya, kenapa aku belum sampai juga? Aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin membuatmu tidak nyaman. Kekayaan tidak bersembunyi di tempat yang rumit. Ia bersembunyi di tempat yang terlalu membosankan untuk diperhatikan. Saat orang-orang sibuk berburu keajaiban, uang diam-diam tumbuh di tempat yang mereka anggap tidak seksi, tidak keren, tidak layak dibicarakan di pesta. Dan inilah tragedinya. Orang pintar ingin terlihat pintar. Mereka ingin punya cerita. Mereka ingin mengatakan bahwa mereka menemukan sesuatu yang orang lain tidak lihat. Padahal, kekayaan besar justru dibangun dengan menerima satu kenyataan pahit, bahwa hal paling efektif seringkali adalah hal paling membosankan. Aku dan Warren tidak membangun kekayaan kami dengan menjadi paling pintar di ruangan. Kami membangunnya dengan menghindari kebodohan yang sama berulang-ulang. Itu perbedaan besar. Aku sering mengatakan ini pada diri sendiri. Tidak perlu jenius untuk menjadi kaya. Yang dibutuhkan hanyalah tidak melakukan hal bodoh secara konsisten selama waktu yang sangat lama. Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri. Apakah kamu mengejar keuntungan atau mengejar sensasi merasa pintar? Karena keduanya jarang berjalan bersamaan, ada 5 industri. 5 saja. Tidak lebih. Industri-industri ini tidak muncul di berita utama. Tidak membuatmu terlihat pintar saat diceritakan ke teman. Tidak membuatmu merasa sedang berada di masa depan. Tapi mereka memiliki satu sifat yang jauh lebih berharga daripada pertumbuhan cepat. Mereka tidak bisa gagal. Bukan tidak akan gagal, tapi tidak bisa gagal. Dan memahami perbedaan itu lebih berharga daripada gelar MBA manapun. Aku sendiri baru benar-benar memahaminya. Bukan dari buku, bukan dari ruang kelas, tapi dari sebuah pemakaman. Pemakaman yang terjadi pada tahun 1987. Hari itu tidak istimewa.
Langit abu-abu, udara dingin khas Omaha. Tidak ada hal besar yang aku harapkan akan terjadi. Orang yang dimakamkan bernama Albert, aku mengenalnya sekilas saja. Kami pernah bertemu di lingkaran bisnis. Tidak menonjol, tidak flamboyan. Albert bukan pendiri perusahaan besar. Bukan investor legendaris, bukan pemburu peluang. Sepanjang hidupnya, ia hanyalah seorang manajer tingkat menengah di sebuah perusahaan asuransi bernama Mutual of Omaha. Pekerjaannya membosankan, mengurus klaim, mengelola tim kecil, menghadiri rapat yang tidak pernah diingat siapapun. Jika kamu bertemu dengannya di jalan, kamu tidak akan pernah mengira bahwa ada sesuatu yang istimewa. Dan justru itulah yang membuat hari itu mengubah hidupku. Di pemakaman, putranya berdiri untuk memberikan pidato. Suaranya tenang, tidak dramatis. Ia berkata bahwa ayahnya adalah orang paling menghindari risiko yang pernah ia kenal. Tidak pernah berjudi, tidak pernah spekulasi, tidak pernah melakukan langkah berani. Aku hampir kehilangan minat. Lalu ia mengatakan satu kalimat yang membuat seluruh ruangan berubah hening. Ia berkata, ketika kami mengurus aset ayah setelah ia meninggal, kami menemukan bahwa kekayaannya lebih dari $4 juta. $4 juta. $4 juta tahun 1987, aku langsung menghitung dalam kepala. Itu bukan uang kecil, itu kekayaan yang serius. Dan pikiranku langsung bertanya, bagaimana mungkin manajer biasa, gaji biasa, tanpa bisnis sampingan, tanpa spekulasi, dari mana uang itu datang? Dan jawabannya sangat mengecewakan bagi ego manusia. Sangat sederhana. Sejak gaji pertamanya pada tahun 1946, Albert mendaftar dalam program pembelian saham karyawan perusahaannya. Setiap bulan, tanpa pernah terlewat, sebagian kecil gajinya digunakan untuk membeli saham Mutual of Omaha. Ia tidak pernah menjualnya, tidak pernah mencoba timing pasar, tidak pernah panik saat krisis. Ia bahkan jarang melihat laporannya. Ia hanya membiarkannya menumpuk selama 41 tahun. Itu saja. Tidak ada strategi rumit, tidak ada kecerdasan luar biasa, tidak ada keberanian heroik. Hanya satu keputusan sederhana yang diulang tanpa henti di industri yang tepat. Dan saat aku duduk di bangku pemakaman itu, aku menyadari sesuatu yang menyakitkan bagi banyak orang pintar. Albert bukan kaya karena ia jenius, ia kaya karena ia memilih industri yang memiliki keunggulan struktural. Industri yang bahkan manajemen biasa pun tidak bisa menghancurkannya dalam jangka panjang. Industri yang tidak membutuhkan kecerdasan tinggi, hanya membutuhkan disiplin untuk tidak melakukan kebodohan. Saat itulah pikiranku berubah. Aku berhenti bertanya, siapa yang paling pintar, dan mulai bertanya, bisnis mana yang tetap hidup meski dikelola oleh orang biasa. Pertanyaan itu menghasilkan kekayaan, karena jika sebuah bisnis hanya berhasil saat dikelola jenius, itu bukan bisnis, itu lotre. Tapi jika sebuah bisnis terus menghasilkan uang, bahkan saat dijalankan oleh orang biasa, itulah mesin kekayaan sejati. Dan aku menyadari satu hal lagi, Albert tidak mengejar kekayaan, ia mengejar kepastian. Ia tidak ingin menjadi kaya cepat. Ia ingin tidur nyenyak. Dan ironi terbesar di dunia keuangan adalah ini. Orang yang mengejar rasa aman seringkali berakhir paling kaya. Sementara orang yang mengejar kekayaan cepat seringkali berakhir paling cemas. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Jika seseorang yang tidak pernah merasa dirinya pintar secara finansial bisa meninggalkan kekayaan sebesar itu, lalu apa sebenarnya yang selama ini kita salah pahami tentang uang? Apakah masalahnya benar-benar kurang pengetahuan atau justru terlalu banyak ego? Dan jika kekayaan bisa dibangun tanpa kecerdasan luar biasa, tanpa spekulasi, tanpa drama, mengapa begitu banyak orang memilih jalan yang lebih sulit dan hasil yang lebih buruk? Jawabannya akan membuatmu tidak nyaman, karena itu berarti selama ini mungkin kamu tidak kalah karena kurang pintar. Mungkin kamu kalah
karena terlalu ingin terlihat pintar. Dan setelah pemakaman itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Jika aku ingin membangun kekayaan sejati, aku harus berhenti mengejar hal yang membuatku merasa hebat, dan mulai membangun hal yang membuatku aman. Dan itulah awal dari segalanya. Setelah pemakaman Albert, aku pulang dengan satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiranku. Jika orang biasa bisa menjadi sangat kaya hanya dengan memilih industri yang tepat, maka industri apa sebenarnya yang paling sempurna untuk membangun kekayaan jangka panjang? Jawabannya tidak datang dari buku teori. Jawabannya datang dari bisnis yang paling sering disalahpahami di dunia. Asuransi. Kebanyakan orang membenci asuransi. Mereka menganggapnya ribet. Mereka merasa ditipu. Mereka berharap tidak pernah memakainya. Dan justru karena itulah asuransi menjadi tambang emas. Aku akan menjelaskannya dengan cara paling sederhana yang bisa kamu pahami. Tanpa istilah keuangan, tanpa grafik, tanpa omong kosong akademis, asuransi adalah satu-satunya bisnis legal di dunia, di mana pelanggan membayar penuh di depan, dan kamu boleh memberikan jasanya nanti. Kadang puluhan tahun kemudian, kadang tidak pernah. Coba berhenti sejenak dan pikirkan itu. Bayangkan kamu menjual sesuatu hari ini, uangnya langsung masuk ke kantongmu. Lalu kamu baru mungkin harus menepati janji. 50 tahun lagi, bisnis apa lagi yang punya struktur seindah itu? Orang membeli asuransi jiwa saat muda, sehat, penuh harapan. Mereka menyerahkan uangnya sekarang, dan perusahaan asuransi menunggu. Sambil menunggu, uang itu tidak diam. Ia diinvestasikan, diputar, dikembangkan, dan di dunia asuransi, uang itu punya nama, float. Float adalah uang milik orang lain, yang boleh kamu gunakan seolah-olah itu milikmu. Bukan dicuri, bukan ditipu, tapi diberikan secara sukarela. Orang menyerahkan uang itu karena satu alasan sederhana. Mereka ingin kepastian. Manusia membenci ketidakpastian lebih dari apapun. Takut mati, takut sakit, takut kehilangan rumah. Ketakutan itu bersifat biologis. Bukan budaya, bukan tren. Selama manusia masih takut akan masa depan, asuransi akan selalu dibutuhkan. Itu bukan prediksi, itu fakta tentang sifat manusia. Sekarang dengarkan ini baik-baik. Jika perusahaan asuransi cukup disiplin, jika mereka tidak serakah, jika mereka tidak mencoba terlihat pintar, maka mereka bisa menghasilkan uang dari dua arah sekaligus. Pertama, dari premi yang mereka kumpulkan. Kedua, dari hasil investasi float. Bayangkan mendapat bunga besar dari uang yang bahkan bukan milikmu. Dan inilah bagian yang membuatku jatuh cinta pada bisnis ini. Asuransi tidak membutuhkan kecerdasan luar biasa. Ia membutuhkan pengendalian diri. Banyak bisnis gagal karena manajemennya tidak cukup pintar. Asuransi gagal karena manajemennya terlalu pintar. Mereka menurunkan harga demi mengejar pertumbuhan. Mereka mengambil risiko yang tidak mereka pahami. Mereka tergoda untuk memenangkan kompetisi jangka pendek. Dan saat itu terjadi. Bukan pasar yang menghancurkan mereka. Ego mereka sendiri yang melakukannya. Aku pernah bertemu seorang pria tua bernama Jack. Ia menjalankan perusahaan asuransi kecil. Kami duduk di sebuah kedai kopi sederhana. Aku bertanya, apa rahasia bisnis asuransi? Ia menatapku lama, lalu berkata pelan, Charlie, ini satu-satunya bisnis di dunia di mana kamu bisa salah 99 kali dan tetap untung besar pada percobaan ke-100. Asal kamu memberi harga dengan benar. Kalimat itu menempel di kepalaku. Sebagian besar polis tidak pernah diklaim. Sebagian besar orang tidak celaka. Sebagian besar rumah tidak terbakar. Premi terus masuk. Klaim hanya keluar sesekali. Jika kamu disiplin, waktu akan bekerja untukmu. Dan disitulah aku sadar, asuransi bukan bisnis menebak masa depan. Ia bisnis memahami probabilitas dan kelemahan psikologi manusia. Sekarang tanyakan ini pada dirimu. Jika ada bisnis yang menghasilkan uang dari ketakutan, manusia
Dan ketakutan itu tidak akan pernah hilang. Bagaimana mungkin bisnis itu mati? Dan mengapa begitu banyak investor mengabaikannya? Jawabannya sederhana, karena asuransi membosankan. Dan manusia benci bosan. Setelah memahami asuransi, aku mulai melihat pola yang sama di tempat lain. Bukan di teknologi, bukan di inovasi, tapi di rak-rak supermarket, di produk-produk yang dibeli tanpa berpikir. Dan disitulah aku menemukan industri kedua yang diam-diam mencetak kekayaan besar. Produk konsumen bermerek, banyak orang salah paham soal merek. Mereka pikir, merek adalah logo, iklan, kemasan. Itu keliru. Merek adalah kebiasaan yang tertanam di otak manusia. Coba, jawab satu pertanyaan sederhana. Saat kamu masuk ke toko dan melihat dua produk serupa, kenapa tanganmu langsung mengambil yang satu, tanpa membaca detail apapun? Apakah karena rasanya lebih murah, atau karena otakmu sudah mengenalnya? Manusia adalah makhluk malas secara kognitif. Bukan bodoh, tapi hemat energi. Otak kita terus mencari jalan pintas. Dan merek adalah jalan pintas terbaik yang pernah diciptakan bisnis. Aku dan Warren pernah hampir melewatkan salah satu investasi terbaik kami, karena kami terlalu fokus pada angka sebuah perusahaan coklat. Pendapatannya biasa, labanya tidak spektakuler, harganya terlihat mahal. Secara teori, itu bukan investasi menarik. Tapi aku berkata pada Warren, pergi ke pusat perbelanjaan, lihat apa yang dilakukan orang. Dan apa yang kami lihat mengubah segalanya. Orang tidak membandingkan, tidak menawar, tidak ragu, mereka melihat nama merek itu, dan langsung membeli. Tidak peduli harga. Disitulah aku menyadari satu kebenaran, pahit. Angka di laporan keuangan tidak selalu mencerminkan kekuatan bisnis. Kekuatan sejatinya sering tinggal di kepala pelanggan. Merek yang kuat adalah real estate mental. Ia menempati ruang di pikiran manusia, dan ruang itu lebih mahal daripada tanah manapun di dunia. Kamu bisa membuat produk yang lebih bagus, kamu bisa menjualnya lebih murah, kamu bisa beriklan lebih agresif, dan tetap kalah, karena kamu melawan puluhan tahun kepercayaan. Inilah sebabnya produk bermerek bisa menaikkan harga. Tanpa kehilangan pelanggan, mereka tidak menjual barang, mereka menjual kepastian. Dan manusia akan selalu membayar mahal untuk kepastian. Inilah kesalahan fatal banyak pengusaha dan investor. Mereka berpikir, jika aku lebih murah, aku menang. Tidak. Dalam bisnis bermerek, yang menang adalah yang paling dipercaya. Dan kepercayaan tidak bisa dipercepat, tidak bisa dibeli, tidak bisa dipalsukan. Ia dibangun selama puluhan tahun, dan bisa dihancurkan dalam satu kesalahan. Itulah sebabnya, bisnis ini tidak membutuhkan manajer jenius. Ia membutuhkan manajer yang tidak bodoh. Jangan rusak kualitas. Jangan tipu pelanggan. Jangan kejar untung jangka pendek. Jika kamu bisa menahan diri dari tiga hal itu, bisnis akan berjalan sendiri. Sekarang tanyakan ini. Berapa banyak perusahaan teknologi hebat 20 tahun lalu yang hari ini sudah dilupakan? Dan berapa banyak merek yang kamu kenal sejak kecil, yang masih kamu beli sampai sekarang? Itulah perbedaan antara tren dan kebiasaan manusia. Dan aku belajar satu hal yang sangat penting. Bisnis terbaik bukanlah yang tumbuh paling cepat, tapi yang paling lama bertahan di pikiran manusia. Asuransi menguasai ketakutan, merek menguasai kebiasaan, dan keduanya beroperasi jauh di bawah kesadaran kita. Itulah mengapa mereka begitu kuat. Sekarang aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Apakah kamu berinvestasi pada sesuatu yang membutuhkan dunia terus berubah? Atau pada sesuatu yang bertahan karena manusia tidak berubah? Karena jika sejarah mengajarkan satu hal, manusia bisa mengubah teknologi, tapi jarang mengubah sifat dasarnya. Dan disitulah uang besar diam-diam tumbuh. Ada satu momen dalam hidupku, ketika aku sadar bahwa sebagian besar investor tidak kalah karena kurang pintar. Mereka kalah karena salah memahami dunia fisik. Mereka berpikir, semuanya bisa didisrupsi. Mereka percaya,
teknologi akan menghapus semua yang lama. Mereka yakin masa depan selalu membunuh masa lalu. Dan disitulah mereka keliru. Karena ada bisnis yang tidak berdiri di atas ide, tidak berdiri di atas tren, tidak berdiri di atas janji. Ia berdiri di atas tanah, besi, dan hukum fisika. Namanya kereta api. Ketika kami memutuskan membeli sebuah perusahaan kereta api besar, banyak orang mengira kami sudah terlalu tua untuk berpikir jernih. Kereta api? Serius? Bukankah itu teknologi abad ke-19? Aku hanya tersenyum, karena aku tahu sesuatu yang mereka abaikan. Coba jawab pertanyaan ini. Jika kamu ingin membangun pesaing kereta api hari ini, dari nol, apa yang harus kamu lakukan? Beli ribuan kilometer tanah, menghadapi ribuan pemilik lahan, mengurus izin lingkungan bertahun-tahun, berurusan dengan pengadilan, melawan komunitas lokal, dan setelah itu semua, kamu masih harus mengalahkan jaringan yang sudah ada. Itu bukan bisnis, itu bunuh diri finansial. Itulah keindahan kereta api. Tidak ada pesaing baru. Tidak akan ada, bukan karena dilarang secara eksplisit, tapi karena dunia sudah terlanjur dibangun di sekitarnya, pabrik, pelabuhan, gudang, pembangkit listrik, semua berdiri di lokasi mereka sekarang, karena rel itu ada lebih dulu. Sekarang mari bicara tentang fisika, hal yang tidak bisa dimanipulasi oleh presentasi PowerPoint. Satu rangkaian kereta barang bisa menggantikan ratusan truk, lebih hemat energi, lebih murah, lebih efisien. Kamu boleh menciptakan truk otonom, boleh pakai AI, boleh tanpa sopir, tapi kamu tidak bisa melawan hukum alam. Besi di atas rel selalu lebih efisien daripada karet di atas aspal. Dan selama energi tidak gratis, kereta api akan menang. Orang bertanya padaku, bagaimana kalau ada teknologi baru? Aku jawab begini, tunjukkan padaku teknologi yang bisa memindahkan benda berat, lebih murah, lebih jauh, dengan energi lebih sedikit, dan infrastruktur yang sudah ada. Sampai itu terjadi, aku akan tetap duduk tenang. Karena ini bukan bisnis yang perlu diprediksi. Ini bisnis yang dilindungi oleh kenyataan. Sekarang tanyakan, ini pada dirimu. Berapa banyak industri yang kamu kenal, yang tidak bisa dimasuki pesaing baru, meski mereka punya uang tak terbatas? Itulah monopoli sejati. Diam, legal, dan sangat menguntungkan. Setelah memahami kereta api, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih ekstrem. Ada bisnis yang bahkan tidak perlu dilindungi oleh fisika, karena ia dilindungi oleh pemerintah. Dan bukan secara diam-diam, tapi secara resmi, namanya utilitas, listrik, air, gas, bisnis yang paling dibenci oleh investor pencari sensasi. Keuntungannya kecil, pertumbuhannya lambat, bosan. Ya, benar. Dan justru itulah sebabnya aku menyukainya. Coba pikirkan ini. Jika kamu tinggal di sebuah kota dan ingin menyalakan lampu, kamu tidak punya pilihan. Kamu tidak membandingkan harga, tidak mencari alternatif, tidak berpikir dua kali. Kamu pakai satu penyedia. Titik. Itu bukan kebetulan, itu desain. Pemerintah memberikan satu perusahaan hak eksklusif. Sebagai gantinya, keuntungan mereka diatur. Banyak orang menganggap itu buruk. Aku menganggap itu luar biasa. Karena keuntungan yang dibatasi jauh lebih baik daripada keuntungan besar yang bisa hilang besok pagi. Utilitas tidak bersaing, mereka melayani. Dan selama mereka melayani dengan baik, mereka dijamin hidup. Saat ekonomi runtuh, orang tetap menyalakan lampu. Saat resesi, orang tetap mandi. Saat krisis, orang tetap butuh listrik. Utilitas tidak pernah viral, tapi mereka tidak pernah mati. Dan aku sudah cukup lama hidup untuk tahu, yang bertahanlah yang menang. Aku sering berkata pada diri sendiri, bisnis terbaik adalah bisnis yang masalah terbesarnya adalah kebosanan, tidak ada drama, tidak ada kejutan, tidak ada lonjakan emosional. Hanya arus kas, masuk, keluar, berulang. Orang mengejar bisnis yang membuat jantung berdebar. Aku mengejar bisnis yang membuatku bisa tidur siang. Sekarang aku ingin kamu jujur pada dirimu sendiri.
Apakah kamu ingin investasi yang membuatmu terus menatap layar, atau investasi yang bekerja saat kamu tidak melihatnya? Kereta api mengajarkanku satu hal penting. Dunia fisik lebih kuat dari ide. Utilitas mengajarkanku hal lain. Kepastian lebih berharga dari potensi. Dan kebanyakan orang tidak kaya bukan karena mereka tidak tahu ini, tapi karena mereka tidak sanggup menerimanya. Karena menerima ini berarti menerima bahwa jalan menuju kekayaan tidak terlihat heroik, tidak dramatis, tidak bisa dipamerkan, tapi efektif dan dalam jangka panjang. Efektivitas selalu mengalahkan kecerdikan. Jika kamu siap, bab berikutnya akan membuatmu lebih tidak nyaman lagi, karena kita akan membahas bisnis yang tidak menjual barang, melainkan menjual kepercayaan. Dan disitulah uang terbesar sering bersembunyi. Ada satu bisnis yang setiap kali aku menjelaskannya, orang selalu mengernyit. Bukan karena rumit, justru karena terlalu sederhana. Bisnis itu meminta pelanggan membayar sebelum mereka diizinkan berbelanja. Dan anehnya, jutaan orang melakukannya dengan senang hati. Namanya Costco. Pertama kali aku benar-benar memahami Costco, aku langsung tahu satu hal. Ini bukan bisnis retail, dan siapapun yang mengira ini bisnis retail tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Costco adalah bisnis kepercayaan. Coba pikirkan ini, kamu membayar uang hanya untuk mendapatkan hak masuk ke sebuah toko. Secara logika dangkal, itu terdengar gila. Mengapa orang mau membayar untuk membayar lagi? Tapi justru, disitulah kejeniusan tersembunyi. Costco tidak mencari untung dari barang, mereka mencari untung dari hubungan jangka panjang. Margin mereka tipis, sangat tipis. Hampir menyakitkan jika kamu terbiasa dengan retail tradisional. Dan disitulah letak jebakan psikologisnya. Karena saat pelanggan tahu bahwa toko tidak mencoba memeras mereka, maka kepercayaan muncul. Dan ketika kepercayaan muncul, perhitungan berhenti. Pelanggan tidak lagi bertanya, apakah ini yang termurah? Mereka bertanya, berapa banyak yang harus aku beli? Dan aku telah melihat banyak perusahaan mencoba meniru Costco. Mereka gagal. Semuanya karena mereka meniru. Bentuknya, tanpa meniru jiwanya. Mereka ingin margin tinggi. Mereka ingin pertumbuhan cepat. Mereka ingin terlihat hebat di laporan kuartalan. Costco tidak peduli. Mereka peduli pada satu angka saja, tingkat perpanjangan keanggotaan, dan angka itu adalah salah satu yang paling mengesankan di dunia bisnis. Bayangkan ini, 9 dari 10 orang yang bergabung akan tetap bertahan tahun depan, dan tahun setelahnya. Itu bukan kebetulan, itu hasil dari puluhan tahun disiplin, menolak keserakahan jangka pendek. Aku pernah mendengar pendiri Costco berkata sesuatu yang tidak pernah kulupakan. Jika kami memperlakukan anggota dengan benar, uang akan datang dengan sendirinya. Sebagian besar CEO akan menertawakan kalimat itu, karena mereka hidup dalam dunia target. Bonus, tekanan analis, Costco memilih dunia yang berbeda. Mereka memilih kesabaran, dan kesabaran adalah mata uang paling langka di dunia bisnis. Sekarang tanyakan pada dirimu, berapa banyak bisnis yang kamu kenal, yang rela menurunkan laba jangka pendek demi kepercayaan jangka panjang, dan berapa banyak yang bertahan? Costco menang bukan karena paling pintar, mereka menang karena paling jujur. Dan kejujuran dalam jangka panjang adalah keunggulan kompetitif yang hampir mustahil dikalahkan. Saat aku melihat Costco, aku melihat mesin uang yang tidak berisik, tidak sensasional, tidak dramatis, tapi terus berputar hari demi hari, tahun demi tahun, dan di titik itu aku menyadari bahwa kelima industri ini sebenarnya berbicara tentang satu hal yang sama. Manusia, ketakutan mereka, kebiasaan mereka, kebutuhan mereka, keinginan mereka untuk kepastian. Dan itu membawaku ke kesimpulan terakhir. Kesimpulan yang, jujur saja, tidak disukai banyak orang. Karena kesimpulan ini menghancurkan fantasi. Aku telah melihat depresi besar, perang dunia, krisis keuangan, gelembung, teknologi, pandemi, dan di setiap kekacauan itu, aku melihat pola yang sama.
asuransi tetap ada, produk bermerek tetap dibeli, kereta api tetap berjalan, listrik tetap menyala, anggota Costco tetap memperpanjang. Bukan karena dunia baik-baik saja, tapi karena dunia tidak bisa berjalan tanpa mereka. Dan disitulah kesalahan terbesar investor muncul. Mereka bertanya, apa yang akan berubah? Padahal, pertanyaan yang lebih penting adalah, apa yang tidak akan berubah? Karena uang besar tidak dibuat dengan menebak perubahan. Ia dibuat dengan memahami ketetapan. Kebutuhan manusia tidak berubah. Sifat dasar manusia tidak berubah. Ketakutan, kebiasaan, dan pencarian rasa aman, semuanya tetap sama. Teknologi boleh berganti, platform boleh mati, tren boleh hilang, tapi manusia masih manusia. Dan aku akan mengatakan ini sejujurnya. Jika kamu ingin merasa pintar, berinvestasilah pada hal yang kompleks. Jika kamu ingin menjadi kaya, berinvestasilah pada hal yang membosankan. Kebanyakan orang tidak gagal karena mereka salah. Mereka gagal karena mereka tidak tahan menunggu. Mereka ingin cerita. Mereka ingin sensasi. Mereka ingin merasa lebih cepat dari orang lain. Padahal kekayaan sejati datang dari kesediaan terlihat lambat. Aku dan Warren tidak membangun kekayaan dengan menemukan keajaiban. Kami menemukannya dengan menolak kebodohan berulang-ulang selama puluhan tahun. Dan inilah kalimat terakhir yang ingin kutinggalkan padamu. Jika sebuah bisnis akan tetap dibutuhkan saat kamu tua, saat anakmu dewasa, dan saat cucumu lahir, maka waktu akan bekerja untukmu. Dan jika kamu cukup sabar, kamu tidak perlu melakukan apapun yang heroik. Kamu hanya perlu bertahan. Pertanyaannya sekarang bukan, apakah strategi ini bekerja, karena sejarah sudah menjawabnya? Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup sabar untuk menjalani hidup yang membosankan demi masa depan yang tenang? Sebagian besar orang tidak. Dan karena itulah, sebagian besar orang tidak pernah benar-benar kaya. Ada satu kebenaran yang jarang diucapkan dengan jujur di dunia keuangan. Bukan karena tidak diketahui, tapi karena terlalu menyakitkan bagi ego manusia. Kebanyakan orang tidak miskin karena nasib. Mereka miskin karena pilihan. Pilihan untuk terlihat pintar, pilihan untuk ikut ramai, pilihan untuk mengejar cerita, bukan hasil. Dan dunia dengan senang hati memberi panggung bagi pilihan itu. Kita hidup di zaman di mana kegaduhan lebih dihargai daripada ketekunan, di mana kecepatan lebih dipuja daripada ketahanan, di mana orang yang berteriak paling keras dianggap paling tahu arah. Padahal kenyataannya, uang tidak pernah tumbuh di tempat yang berisik. Ia tumbuh di tempat yang sunyi, di tempat yang tidak menarik perhatian, di tempat yang ditinggalkan karena dianggap membosankan. Inilah pesan moral yang ingin kusampaikan, dan ini tidak akan terdengar manis. Kekayaan sejati tidak dibangun oleh kecerdasan luar biasa. Ia dibangun oleh kemampuan menahan diri. Menahan diri untuk tidak ikut-ikutan. Menahan diri untuk tidak panik. Menahan diri untuk tidak merasa harus selalu benar. Ironisnya, semakin pintar seseorang, semakin besar godaannya untuk membuktikan kepintarannya. Mereka ingin strategi yang kompleks. Mereka ingin penjelasan yang rumit. Mereka ingin merasa satu langkah lebih depan dari orang lain. Dan saat itulah mereka terjebak karena pasar tidak memberi hadiah pada orang yang paling pintar. Pasar memberi hadiah pada orang yang paling konsisten. Aku telah melihat orang-orang dengan gelar panjang kehilangan segalanya karena satu keputusan emosional. Dan aku telah melihat orang biasa, tanpa teori, tanpa strategi rumit, mengumpulkan kekayaan luar biasa hanya karena mereka setia pada hal sederhana. Ini bukan cerita tentang bakat, ini cerita tentang karakter, tentang kesabaran, tentang disiplin, tentang keberanian untuk terlihat. Membosankan saat dunia menuntutmu terlihat hebat. Ada satu kebohongan besar yang terus diulang, bahwa untuk sukses, kamu harus selalu melakukan sesuatu. Padahal seringkali, hal paling menguntungkan adalah tidak melakukan apapun. Tidak menjual saat semua panik. Tidak membeli saat semua euforia. Tidak berpindah arah hanya karena ada tren baru. Diam adalah keterampilan. Dan
keterampilan. Ini hampir punah. Kita diajari untuk bereaksi, bukan untuk bertahan. Padahal kekayaan tumbuh dari waktu, bukan dari reaksi. Waktu hanya bekerja untuk satu jenis orang. Mereka yang tidak mengganggunya, mereka yang membiarkan proses berjalan, mereka yang memahami bahwa compounding tidak bisa dipaksa, dan inilah bagian yang paling sulit diterima. Kekayaan besar tidak terasa seperti kemenangan. Ia terasa seperti kebosanan yang berkepanjangan. Tidak ada momen dramatis, tidak ada lonjakan emosi, tidak ada tepuk tangan. Hanya angka yang perlahan bertambah saat kamu sibuk menjalani hidupmu. Dan karena itu, banyak orang tidak pernah sampai. Mereka menyerah bukan karena strategi mereka salah, tapi karena mereka bosan sebelum waktunya. Mereka ingin hasil sekarang, padahal mereka sedang menanam sesuatu yang baru akan berbuah puluhan tahun lagi. Bayangkan, seorang petani yang menggali benih setiap minggu hanya untuk memastikan ia tumbuh. Itulah yang dilakukan banyak investor. Mereka merusak masa depan mereka sendiri karena tidak tahan menunggu. Ada satu pertanyaan yang jarang diajukan orang pada dirinya sendiri. Apakah aku ingin merasa pintar hari ini atau hidup tenang di masa depan? Karena seringkali kamu tidak bisa mendapatkan keduanya, dunia akan terus menawarkan jalan pintas, janji cepat, cerita sukses instan, dan setiap kali kamu tergoda, ingat satu hal ini. Tidak ada jalan pintas menuju sesuatu yang bertahan lama. Apapun yang terlalu cepat biasanya rapuh. Apapun yang terlalu mencolok biasanya fana. Yang bertahan selalu dibangun perlahan. Dan ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang cara hidup. Tentang memilih kestabilan di atas sensasi. Tentang memilih kedamaian di atas validasi. Tentang memilih hasil nyata di atas cerita yang bisa dipamerkan. Orang-orang terkaya yang pernah kutemui jarang berbicara tentang uang. Mereka berbicara tentang waktu, tentang tidur nyenyak, tentang tidak perlu khawatir pada keputusan kecil. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Bukan angka di rekening, tapi kebebasan dari kecemasan. Dan kebebasan itu hanya datang jika kamu mau melakukan hal yang tidak mau dilakukan kebanyakan orang. Bersabar saat orang lain panik. Diam saat orang lain berisik, setia saat orang lain berpindah-pindah. Ini bukan jalan yang heroik, ini jalan yang sunyi. Dan justru karena itulah, ia jarang dipilih. Jika kamu mengambil satu pelajaran dari semua ini, biarlah pelajaran itu sederhana. Jangan kejar apa yang membuatmu terlihat pintar, kejar apa yang membuatmu aman. Jangan bertaruh pada apa yang butuh keajaiban. Bertaruhlah pada apa yang tetap ada, meski dunia berubah. Dan yang paling penting, jangan remehkan kekuatan waktu. Waktu adalah sekutu paling kejam bagi orang yang tidak sabar, dan sahabat paling setia bagi mereka yang bertahan. Pada akhirnya, kekayaan bukan soal menemukan rahasia besar. Ia soal melakukan hal benar yang sama lagi, dan lagi, dan lagi, saat orang lain menyerah. Dan jika kamu sanggup menjalani hidup yang tampak biasa dengan disiplin yang luar biasa, maka suatu hari, kamu akan bangun dan menyadari bahwa tanpa pernah merasa istimewa, kamu telah sampai lebih jauh daripada hampir semua orang. Itulah harga dari kekayaan sejati, dan itulah hadiahnya. Buatkan hook yang sangat menarik, bombastis, provokatif, dan membuat penasaran dalam 200 kata. Jika aku bilang padamu bahwa kekayaan terbesar tidak pernah dibuat oleh orang paling pintar, apakah kamu akan menertawakanku atau justru mulai gelisah? Karena inilah kebenaran yang tidak nyaman. Sebagian besar orang miskin bukan karena mereka bodoh, mereka miskin karena mereka terlalu pintar untuk berhenti merasa pintar. Mereka membaca lebih banyak, mereka tahu lebih banyak, mereka menganalisis lebih dalam. Tapi hidup mereka tetap di tempat yang sama. Sementara di sisi lain, ada orang-orang biasa, tidak terkenal, tidak jenius, tidak pernah muncul di berita. Namun ketika mereka meninggal, keluarganya menemukan sesuatu yang mengejutkan, kekayaan yang seharusnya tidak mungkin mereka miliki. Tidak dari keberanian, tidak
dari spekulasi, tidak dari keajaiban, melainkan dari keputusan membosankan yang diulang puluhan tahun. Aku telah melihat gelembung datang dan pergi. Aku telah melihat pasar runtuh berkali-kali. Dan setiap kali kekacauan terjadi, aku melihat pola yang sama. Orang mengejar yang canggih, yang rumit, yang terlihat pintar. Sementara uang diam-diam tumbuh di tempat yang tidak ada yang mau lihat. Dan jika kamu masih berpikir, kekayaan itu soal keberanian, soal kecepatan, soal menemukan rahasia tersembunyi, maka video ini akan membuatmu tidak nyaman. Karena setelah ini, aku akan menunjukkan mengapa kebosanan bisa membuatmu kaya, dan mengapa ego adalah musuh terbesar uangmu.